Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, selamat bertemu kembali. Saya Puji Pujiono dari Rumah Resiliensi Indonesia yang diselenggarakan dalam kaitannya dengan Global Platform for Disaster Reduction session yang ke-7 di Bali, Indonesia. Kami mendapat kehormatan dengan kedatangan Bapak Muklis dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Sebentar lagi saya akan meminta beliau untuk memperkenalkan diri, dan nanti kita akan berbicara lebih dalam tentang SPAB, program yang dipandaikan oleh Pak Muklis. Pak Muklis, selamat datang, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mas. Baik, untuk kesempatan pertama Pak, kalau boleh Bapak memperkenalkan diri, namanya siapa, jabatannya apa, tanggung jawabnya apa. Pak Muklis, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi nama saya Muklis, saya dinas di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Kalau jabatannya sekarang fungsionalnya sebagai perencana ahli media. Nah, di dalam kedudukan terkait SPAB, di dalam Kemendikbud itu ada namanya Sekretariat Nasional. Nah, di dalam Sekretariat Nasional itu Direktur PMPK menjadi ketua 2 dari Seknas. Ketua satunya adalah Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek. Jadi itu. Ibu Sekjen jadi ketua. Ibu Sekjen pertama, ketua. Baik. Nah, sekarang dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana Pak, saya ingin bicara dulu tentang direktoratnya Bapak, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus ya Pak ya. Ini kira-kira interest utamanya ya, atau pentingnya keterlibatan direktorat dalam penanggulangan bencana ini seperti apa Pak? Nah, jadi memang kita kan ketika menangani yang disabilitas, termasuk pendidikan masyarakat. Nah, ini adalah masyarakat yang paling rentan terhadap dampak bencana. Betul. Nah, mungkin karena pertimbangan ini, kenapa Direktur dulu PKLK sebelum PMPK menjadi ketua 2 dari Seknas, sehingga pusat program-program edukasi untuk kesiapsiagaan bencana melalui satuan pendidikan itu terus kita galakan dengan melibatkan seluruh pihak dan seluruh unsur-unsur yang ada di negeri ini. Baik, dalam kaitan itu apakah kemudian fair untuk mengatakan bahwa isu tentang keselamatan, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam unit pendidikan ini, masuk ke prioritas nasional Pak? Di mana akan bisa ditemukan ini Pak, di dalam hierarki prioritas nasional? Ya, jadi memang kita kan sudah punya Permendikbud 33. Ada Permendikbud Pak ya? Terkait SPAB-nya. SPAB ini singkatan apa sih Pak Muklis? Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dalam bahasa rakyat sebenarnya ini apa? Ini sekolah aman bencana atau segala jenis institusi pendidikan? Kalau amanahnya itu kan kita sudah berhasil merubah mindset masyarakat. Yang pertama itu ketika bencana kita baru merespon. Oke. Nah, ini reaktif Pak ya, reaktif menjadi ini. Kita sudah mempersiapkan kalau bencana terjadi apa-apa saja yang harus kita lakukan. Pemberdayaannya seperti apa, penanganannya seperti apa, sehingga kita bisa meminimalis sekecil mungkin dampak dari resiko itu. Dan sebagai permen berarti dia diterapkan di seluruh unit pendidikan di Indonesia, betul? Ya. Secara organisasi berjenjang. Maka dengan itu ada akuntabilitas juga yang kemudian dinilai, direkam sebagai bagian dari capaian dari Kemendikbud. Iya. Oke. Baik, di dalam SPAB tadi Bapak menyebutkan ini adalah Seknas SPAB, Sekretariat Nasional. Dari harfiah kata-katanya tampaknya bukan hanya Kemendikbud ini, Seknas ini. Isinya apa saja Pak? Nah, kalau Seknas itu Sekretariat Nasional yang ada di Kemendikbud Ristek, dan itu anggotanya itu adalah semua organisasi penggiat ya di masyarakat, termasuk nanti kita juga mengkoordinir, berharap di setiap daerah punya namanya sekretariat bersama. Dan di satuan pendidikan itu ada namanya tim Satgas. Nah, sehingga kebencanaan ini memang harus diajarkan secara lintas generasi dan terus-menerus. Sehingga betul-betul anak-anak itu dia tahu tinggal di mana, apa potensi resiko di lokasi
tempat dia tinggal, dan kalau resiko itu bukan terjadi hanya di sekolahnya, tetapi di tempat tinggalnya ya, juga. Semua menggerakkan lingkungan dan masyarakat juga. Jadi tampaknya nih Pak Muklis, sekolah bisa atau diposisikan sebagai suatu change of agent of change untuk komunitasnya. Apakah demikian ya, untuk hal risiko bencana? Iya. Karena kita kan melihat, dan ini harus kita sama-sama kuatkan. Ketika Bapak dulu sekolah, belajar sejarah, geografi segala macam kan, bahwa Indonesia ini adalah negeri yang indah, kaya raya, makmur, dan pokoknya seperti bidadari yang paling cantik. Padahal di dalamnya, begitu kita lihat data Inarisnya, menyimpan potensi resiko kebencanaan yang luar biasa. Dan itu terjadi 15 tahun terakhir ini kan menggerakkan kita. Ternyata potensi bencana luar biasa, sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan semua generasi berikutnya melalui pendidikan agar betul-betul kita menjadi negara yang tangguh ketika bencana terjadi. Memang kita sudah punya organisasi dan kesiapsiagaan, manajemen, koordinasi, dan seterusnya secara cepat. Coba saya ajak Pak Muklis untuk melihat suatu sekolah. Misalnya suatu sekolah di yang namanya 3 pilar. 3 pilar di dalam pengembangan SPAB ya, mitigasi, kemudian pas darurat, pas ini semacam pentahapannya ya, mitigasi, respon, pemulihan dan pemulihan gitu. Nah, oleh karena itu pertama yang kita lihat, dia sudah punya satgas kebencanaan belum di sekolah tersebut. Jadi kalau Pak Muklis jadi semacam penilik sekolah, ini zaman saya masih muda dulu, Bapak datang ke sekolah dasar nomor 3 ini, Anda akan melihat, tanya dulu, ada satgasnya atau tidak? Pertama. Terus? Kedua, kan tentu ada simbol-simbol ketika harus terjadi bencana, ada tempat berkumpul, lari kemana, atribut-atribut atau instrumen-instrumen terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Ada nggak di sekolah tersebut? Seperti pemadam ya, tempat berkumpul, petunjuk panah. Kemudian juga termasuk dari konstruksinya. Jadi yang kedua, ada hal-hal yang bisa diamati, Pak ya. Yang ada diamati. Ruangan yang ada panah menuju, ada dan sebagainya. Ini bisa diamati. Bisa diamati. Terus itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, kita lihat dari aktivitinya. Apakah dia ada ekskul yang praktekkan simulasi-simulasi dalam interval waktu tertentu untuk bagaimana merespon kalau bencana terjadi. Dan itu tercatat di dalam SD nomor 3 ini akan ada dilihat ya, di ekstrakurikulernya ada yang menyangkut kesiapan bencana atau tidak. Iya, di kegiatan mereka di sekolah tersebut. Baik. Nah, terus ini udah 3, ada apa lagi Pak yang indikatornya? Nah, yang berikutnya tentu yang tidak terlihat, misalnya penganggaran penggunaan bantuan operasi sekolah, apakah ada kaitannya dengan kesana juga? Justru kita mendorong sekarang dengan relaksasi BOS, penggunaan anggaran itu tergantung dari sekolah. Kalau sekolah menganggap ini perlu, ini diskresi dari sekolahnya untuk menggunakan BOS, dan dia harus kreatif. Ya, dan itu bagian bisa dari aktivitas yang dilakukan di sekolah. Baik. Dan kita harapkan justru sekolah itu bisa melakukan itu secara periodik. Sehingga instrumen yang ada itu terus dipastikan berfungsi. Betul. Nah, semuanya bisa kita amati nih Pak. Yang Bapak belum sentuh sekarang, yakin saya tuding lagi. Tadi katanya sekolah akan menjadi agent of change yang merubah cara berpikir komunitasnya. Ini indikatornya kira-kira seperti apa? Bagaimana kita tahu bahwa sekolah ini menjadi pusat perubahan, Pak? Nah, ketika kita bicara SPAB, kita tidak bicara jenjang. Bicaranya wilayah. Dan dia harus melibatkan sekolah masyarakat, jenjang apapun. Nah, dia yang dekat dengan dia, dia harus secara bersama-sama. Karena bencana itu kan terjadinya by teritorial, baru wilayah. Ada tapaknya, Pak ya. Tapaknya. Dan oleh karena itu ada beberapa inovasi sebenarnya yang kami sudah lakukan. Salah satunya yang kami anggap fundamental, dan ini juga harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas terkait dengan integrasi data Inaris dengan Dapodik. Inaris dengan Dapodik. Nah, jadi Inaris itu punya data potensi resiko bencana yang ada di Indonesia. Secara dari Sabang sampai di mana gempa, banjir dan seterusnya. Kami punya data Dapodik, yaitu koordinat lokasi sekolah itu ada di mana.
Nah, dan sekarang sudah berhasil diintegrasikan, Oke. dan masyarakat juga bisa memanfaatkan, dan tentu sekolah-sekolah bisa menggunakan itu untuk melihat sekolah saya ini yang ada di sini ini potensi resikonya apa. Di Dapodik ini isinya apa saja, Pak? Kurang lebih yang paling inti di dalam data apa saja? Kalau lokasi Dapodik, sekolah tadi ya? Ya. Lokasi sekolah ada, kemudian Jumlah gurunya, jumlah siswanya, kondisi bangunannya, jumlah ruangannya, jumlah toiletnya ada juga, listrik dan sebagainya. Tapi terkait dengan kesiapsiagaan, ini adalah dia jadi tahu potensi resiko apa. Karena dia di overlay dengan Inaris tadi, Pak ya. Ya. Oke. Dan kita harapkan juga untuk masyarakat dan Pemda kalau mau beli tanah, cari lokasi ya cek dulu ini lokasi ini potensi resikonya seperti apa. Jangan gitu. sampai sekolah dibangun, anak ada di sana, kemudian terjadi bencana jadi korban semua. Ya. Ada cerita yang menarik, Pak Muklis. Di gempa bumi di Bantul di Jogja, ya. Ini terjadi kira-kira pagi jam 6.15, ya Pak ya. Yang mati 6.000 orang. Ya. Ada yang pernah berbisik pada saya, Pak Muklis, seandainya yang membuat acara ini mengundurkan jam gempa buminya ke jam 9.15, ini jumlah korbannya eksponensial karena waktu itu adalah jam sekolah. Anda bayangkan? Jadi kalau dalam keadaan anak tidak masuk sekolah, belum masuk sekolah, korbannya 6.000, Pak. Tapi kalau jamnya diundur 2 jam lagi, ini bisa luar biasa. Tapi itu waktu sebelum SPAB, Pak. Ya. Nah, dengan SPAB harapannya seperti apa, Pak? Nah, tentu dengan SPAB ini kan kita akan melihat seluruh aspek, kita belajar, ya. Kalau kasus Jogja itu kan lebih kepada konstruksi bangunannya. Betul. Nah, begitu digoyang langsung semuanya runtuh, Pak. Dan sekarang ketika kita membangun sekolah-sekolah baru, kita sudah mempunyai dengan PU itu panduan untuk konstruksi sekolah yang tahan terhadap gempa. Jadi dari SPAB ini spin off menjadi semacam MOU atau aturan kedinasan antara Kemendikbud dengan PU, bahwa konstruksi sekolah harus memenuhi beberapa standar keamanan, gitu Pak ya? Iya. Incredible. Termasuk ini bagus sekali, lokasinya. Ya. Kita ketika bangun sekolah cek dulu, nih lokasi di sini, ini potensi bencananya apa? Menurut data tadi, Inaris tadi. Pak, ya? Oh ternyata potensinya banjir atau tanah longsor, maka jangan dibangun di situ. Nah, kalau bisa dialihkan. Kalaupun harus di situ, maka menyesuaikan konstruksinya yang seperti apa. Yang bisa tahan bencana terhadap itu. Tetapi ada sekitar 94%, ini angka yang saya karang sendiri, yang sekolahnya sudah terlanjur dibangun di tempat yang rawan bencana. Ini terus SPAB merekomendasikan upaya seperti apa, Pak? Nah, SPAB dalam konteks yang sudah ada itu kita kuatkan ini sudah existing, Pak, ya, kita kuatkan di mitigasinya, kesiapsiagaannya, manajemennya itu. Kalau intervensi struktural seperti retrofitting dan sebagainya ini tidak masuk dalam menu. Karena udah jadi nih SD-nya, Pak, ya. Di samping mendidik anak-anaknya dan gurunya, ini tampaknya perlu dipasang gelagar tambahan supaya tidak runtuh misalnya gitu. Ini kira-kira nanti implikasi fundingnya kemana nih larinya, Pak? Ini yang kita harus bicarakan dengan Pemda. Kalau sekolah negeri kan pemiliknya pemerintah daerah. Kalau swasta tentu dengan yayasannya. Tetapi dengan menggunakan checklist atau sesuatu dari SPAB, teman-teman di daerah bisa menentukan intervensi apa gitu, Pak ya? Intervensi apa yang harus diperkuat di sekolah yang bersangkutan. Di Seknas SPAB Pak Muklis ini di samping Kemendikbud ini siapa lagi mitranya? Nah, itu kita ada mitra dari nasional dan juga internasional. Termasuk dari internasional siapa, Pak? Termasuk UNICEF yang selalu mensupport kita. Kemudian Plan Indonesia, kemudian teman-teman Basnas, MDMC, dan banyak lagi semua penggiat kita himpun. Dan ini pengalaman kita mengkoordinasikan ini itu mempercepat pemerintah memberikan informasi respon ketika bencana itu terjadi, karena mereka ada di mana-mana. Bayangkan kalau bencana terjadi baru kita kirim orang, itu kan butuh waktu lebih lama. Baik, dan tentunya di luar Indonesia yang saya tahu Pak Muklis, ini ada suatu kelompok kerja secara global tentang sekolah aman ini, IEEE kalau tidak salah. Saya tidak tahu kepanjangannya apa, tetapi apakah Seknas SPAB mempunyai hubungan kerja dengan mereka secara global, Pak?
Ya, kita bagian dari yang secara global. Ya. Karena kita juga termasuk negara yang diharapkan memberi report ke dalam forum internasional itu progres apa saja yang sudah jadi ada hubungannya dengan internasional dan global, Pak ya. Dan ini setiap saya lupa berapa tahun sekali itu kita harus presentasi secara periodik, Pak ya. Untuk tahun ini apa saja kemajuan yang penanganan kesiapsiagaan bencana. Nah, terkait itu hari ini ada Rumah Resiliensi Indonesia yang diselenggarakan sehubungan dengan Global Platform on Disaster Reduction sesi yang ke-7 di Bali. Menurut Pak Mukhlis, apa sih signifikasi dari event ini, event global di Bali ini terhadap SPAB? Nah, saya melihat satu poin besar. Terjadi perubahan paradigma di Indonesia dari tahap kita responsif ketika bencana terjadi ke tahapan kesiapsiagaan. Nah, yang kedua, kita sudah punya secara manajemen seperti apa menghandle dan mendeliver penanganan bencana, mulai dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, apa yang harus dilakukan oleh sekolah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, organisasi, dan ini semua sudah terkomunikasikan dan dalam kerangka kerja ya. Tentu semua ini di bawah koordinator besar kita di Indonesia itu adalah Dana. Baik. Dan komponen-komponen ini apakah terdapat di stand pamerannya SPAB di Rumah Resiliensi? Ya, di stand kita lebih kepada memperlihatkan produk-produk yang sudah kita hasilkan. Apakah itu dalam bentuk buku panduan, poster maupun guidance, termasuk dari hasil tim Kemendikbud sendiri, termasuk juga hasil-hasil dari teman-teman organisasi penggiat. Baik. Itu semuanya kita fasilitasi secara bersama-sama dan masyarakat bisa segera kalau ingin melihat itu. Termasuk guru-guru di satuan pendidikan juga kalau ingin mendalami seperti apa sih tahapan-tahapan penanganan itu bisa datang ke stand dan mendapatkan atau mengikuti diklat yang secara daring untuk kesiapan SPAB ini. Rekan-rekan, ini adalah pembicaraan singkat saya dengan Pak Mukhlis dari Sekretariat Nasional SPAB yang menjelaskan terjadi suatu paradigm shift dari reaktif menjadi proaktif, termasuk dalam sektor pendidikan, terutama terkait dengan pemberdayaan sekolah sebagai agent of change untuk komunitas di sekitarnya. Dan ini sudah sedemikian terstruktur dan terkait dengan sistem global, sehingga kesempatan JPDR ini menjadi strategis untuk SPAB dan sebaliknya. Pak Mukhlis, terima kasih sekali. Dan rekan-rekan sekalian, dengan demikian saya ingin mengakhiri dengan ucapan sampai bertemu di interview berikutnya. Saya Puji Pujiono dari Rumah Resiliensi Indonesia.